Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Demi masa sungguh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kesyukuranlah yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Hanya kesyukuranlah yang mengantarkan kita kepada kesejukan. Dan hanyalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak merasa dalam kekurangan. Untuk itu selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang amdan sakura, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik pagi ini Bapak Ibu, kita lihat ya surat Al-As, itu surat 103 dalam Al-Qur'an. Kita lihat Bapak Ibu, surat Wal Asri ini ya itu turunnya di Mekah. Dan surat yang pendek Bapak Ibu hanya 3 ayat. Menurut pewahyuan ya Bapak Ibu ya wahyu yang turun ke Nabi, mulai ahli mufassir surat Asri ini itu wahyu yang ke-13 Nabi terima dari Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita lihat, mungkin kita sudah sering mendengar ayat ini. Pagi ini kita lihat dari sisi lain atau kita perdalam sedikit atau kita mengulangi saja apa-apa yang telah kita pahami bersama-sama. Bapak Ibu, kita lihat Allah katakan wal asri, demi masa kata Allah Bapak Ibu ya. Masa itu adalah sesuatu yang kita lalui dalam hidup dan kehidupan kita. Masa itu akan berhenti saat-saat kita lalui itu Bapak Ibu. Ada orang yang lain lahir misalnya tahun 1950, meninggal tahun 2000 misalnya. Itu masa yang dia lalui, 50 tahun masa yang dia lalui. Dan masa itu akan berakhir Bapak Ibu. Di masa adalah sesuatu yang dilalui oleh sesuatu Bapak Ibu. Bisa satu benda, bisa satu manusia. Itu yang dia katakan masa. Kemudian masa ini bisa juga maknanya ajal Bapak Ibu. Ajal ini dalam pengertian keseluruhan. Manusia Bapak Ibu akan berakhir. Ya, ajalnya akan berakhir manusia itu Bapak Ibu. Dan benda juga akan berakhir, ada ajalnya. Kita katakan misalnya ada sesuatu di Honda kita ada yang rusak, ala sampailah ajalnya Mak. Ada rumah kita yang tanggal Bapak Ibu, kita sampaikan, itulah sampailah ajalnya. Memang ada masa itu yang juga disebut Al-Qur'an dengan ajal. Ada waktunya Bapak Ibu, sehingga waktu itu tidak bisa berguna lagi, tidak bisa dipakai lagi. Itu masa. Kemudian masa itu Bapak Ibu juga bermakna waktu. Waktu itu ada batasnya, ada mulai dan ada batasnya. Seperti misalnya Bapak Ibu, kita lihat waktu zuhur. Waktu zuhur ada mulainya. Memang kita kalau pedoman matahari tegak lurus matahari, nanti udah condong udah habis waktunya. Artinya apa? Ada masanya waktu zuhur itu sampai segitu, ya. Waktu asar sampai segitu. Ada masa ini Bapak Ibu yang Allah atur sedemikian rupa. Dan itu akan dilalui dan itu akan berakhir. Ada awal dan ada akhirnya. Itu masa. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kita lihat Allah bersumpah dengan wal asri. Wal asri. Ada mufassir mengatakan asri itu waktu asar.
asar Bapak Ibu ya. Waktu asar itu pada hakikatnya Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dengan manusia, itu setelah selesai pekerjaan manusia semuanya. Kalau seorang misalnya orang yang pedagang Bapak Ibu, asar itu dia sudah hitung uangnya, untungkah dia atau merugikah dia. Juga orang kantor, tahukah dia hari ini berhasil kerjanya atau tidak. Ke ladang udah sebanyak apa sawah yang dicangkulnya. Ada nanti di sore hari itu memang tahu semuanya Bapak Ibu. Bahkan tidak saja manusia Bapak Ibu ya, burung itu akan pulang ke peraduannya Bapak Ibu, tahu dia bahasanya di temboloknya itu banyakkah makan atau tidak. Itu masa Bapak Ibu ya, itu masa itu yang kita lalui. Dan kalau batas masa itu Bapak Ibu, kinilah kita rasakan Bapak Ibu, manusia itu di posisi 50, 60, 70 dan ke atas itu Bapak Ibu, baru dia tahu bahwa itu adalah batas asar waktunya. Waktu asar telah datang Bapak Ibu. Dan asri itu maknanya memeras Bapak Ibu. Ya, kaidah dalam bahasa Arab artinya memeras. Jadi waktu asar itu manusia memeras segala tenaganya untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kehidupannya Bapak Ibu. Dan pemerasan itu terjadinya di waktu asar. Tahu dia bagaimana hasil usaha yang dia lakukan. Baik Bapak Ibu, kita lihat wal asri itu Bapak Ibu, kita sudah kembangkan tadi berapa macam, yaitu wal asri. Bapak Ibu, wal asri ini ya konteks dalam kerugian. Bapak Ibu, coba kita perhatikan, wal asri itu dalam konteks kerugian kepada manusia. Begini maksudnya Bapak Ibu, kalau waktu Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu kehilangan uang 200.000, ya besok atau lusa kita bisa mendapatkan uang lebih, bahkan mungkin 1 juta lebih. Tapi kalau ibu kehilangan waktu hari ini, tidak akan bisa lagi. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Kami ulang Bapak Ibu, kalau hari ini kita kurang uang misalnya di masa tadi, waktu tadi 200.000, 300.000, besok insya Allah bisa kita lebih dari itu dapat keuangan. Tapi masa yang kita tinggalkan hari ini tidak akan bisa kita jemput lagi. Jam berapa kemarin atau isya tadi kita mau, isya malam tadi Bapak Ibu kita mau berjemaah, tidak akan bisa lagi. Dipanggil seluruh dunia orang untuk salat isya, tidak akan bisa lagi. Waktu telah berlalu. Baik Bapak Ibu, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya insan manusia. Ahli mufassir membagi Bapak Ibu, insan itu manusia yang merugi itu Bapak Ibu adalah misalnya anak-anak belum bisa dikatakan merugi karena dia belum mukallaf, artinya dia tidak paham mana yang rugi mana yang untung. Itu umumnya manusia dewasa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu khusrin. Khusrin itu Bapak Ibu nun di belakangnya. Artinya apa dalam kaidah bahasa Arab? Nun itu artinya beragam-ragam kerugian Bapak Ibu. Jangan kita pikir kita rugi itu hanya satu macam saja. Masa tidak, beragam-ragam kerugian yang manusia alami. Itu khusrin. Nun di belakang itu Bapak Ibu artinya banyak di sisi-sisi kehidupan kita ini yang kita rugi. Ada yang harus pencapaian segini, ada yang ini harus kita tidak merugi. Tapi semuanya khusrin kata Allah. Beragam-ragam kerugian yang kita alami Bapak Ibu. Ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Innal insana lafi khusrin. Itu dalam kerugian. Bapak Ibu, kalau kami ada pena sekarang, kami masukkan pena itu dalam kantong kami Bapak Ibu, itu semuanya tidak akan tahu. Ya, tidak akan tahu pena itu ada dalam kantong kami. Tapi kalau kita keluarkan sedikit pena itu, misalnya di sini konteks ayat ini Bapak Ibu, innal insana lafi khusrin, kecuali kata ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang beriman dan amal soleh, kemudian berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Ada 4 di sini Bapak Ibu, 4 sisi kerugian manusia. Kita lihat, kita contoh pena tadi Bapak Ibu. Kalau kita masukkan pena ke kantong kita, semuanya tidak akan tahu. Tetapi kalau keluarkan satu, kita pakai satu saja, amalus salihat, masih ada 3 kerugian kita. Kita keluarkan pena setengah lagi, ya Bapak Ibu, nampak setengah.
berarti ada 2 kerugian kita lagi. Kalau kita keluarkan 3/4, masih ada 1 kerugian kita lagi. Kapan kalau menurut ayat ini kita tidak rugi Bapak Ibu? Kalau pena itu telah utuh keluar semuanya. Artinya ayat ini telah kita amalkan sebaik-baiknya. Barulah utuh kita itu tidak dalam kerugian Bapak Ibu ya. Kita lihat Bapak Ibu. Innal insana lafi khusrin. Illa kecuali. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang kecuali. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Bapak Ibu, iman itu paling penting dulu. Sebelum kita melakukan sesuatu Bapak Ibu, kita tidak merasa rugi, baik untuk dunia dan akhirat kita, keyakinan kepada Allah itu perlu dulu Bapak Ibu. Ada orang bertanya, apa perlunya iman? Bisa jadi kami berbuat amal soleh, tidak perlu ada iman. Untuk apa saja harus ada iman, harus ada iman. Begini Bapak Ibu, misalnya iman ini pentingnya Bapak Ibu. Kalau di hari raya Idul Adha misalnya, ada orang memotong sapi kecil, ada orang yang memotong sapi besar. Mana yang bagus? Tentu kita katakan sapi besar. Belum tentu imannya berbicara. Orang yang sapi kecil betul-betul yakin kepada Allah. Tetapi orang yang sapi besar hanya mengharapkan pujian daripada manusia. Ini iman Bapak Ibu. Iman itu sesuatu yang kita dengar dan kita pastikan dalam hati kita. Kita patri dalam hati kita. Itu yang iman Bapak Ibu. Kita pahami Bapak Ibu, iman tidak bisa kita lakukan amal soleh kalau tidak ada iman, seperti yang kami contohkan tadi Bapak Ibu ya. Ada kita korban, ada sapi besar, ada sapi kecil. Mana yang bagus? Tentu orang mengatakan sapi besar, tapi belum tentu bagaimana iman dia kepada Allah, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia lakukan amal soleh. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu melakukan amal soleh. Apa yang amal soleh ini Bapak Ibu? Amal soleh ini tidak kepentingan pribadi kita Bapak Ibu. Amal soleh ini adalah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat orang banyak. Itu yang amal soleh Bapak Ibu. So amal soleh itu Bapak Ibu tidak untuk pribadi saja, dikembangkan untuk keseluruhnya dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu. Itu yang amal soleh, yang artinya amal soleh itu berguna bagi kita, berguna pula bagi orang lain. Ada hal-hal yang tertentu Bapak Ibu kita lakukan hanya keuntungan pribadi kita, tapi tidak menguntungkan kepada orang lain Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu apa yang kita lakukan harus ada keuntungan untuk kita dan ada keuntungan untuk orang banyak. Itu yang amal soleh. Kemudian di sini Allah katakan ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq. Wa tawasau itu apa artinya Bapak Ibu? Saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasau itu artinya saling. Begini, yang saling itu Bapak Ibu, kalau kami Bapak Ibu tidak ibu nasihati kami, berarti kami rugi. Kalau ibu tidak kami nasihati, berarti kami rugi, ibu rugi. Itu yang tawasau, saling Bapak Ibu ya. Di dalam hidup dan kehidupan itu, itulah yang muslim itu Bapak Ibu, tidak kepentingan kita sendiri. Allah pakai di sini kata watawasau. Sau itu artinya saling. Jadi Bapak Ibu, kalau ada nampak kelemahan ibu, ya tidak kami nasihati, tidak kami sampaikan, kami rugi, ibu rugi. Juga begitu. Kalau ibu nampak kelemahan kami, tidak ibu sampaikan, ibu rugi dan kami juga rugi. Karena Allah katakan di sini watawasau, saling menasihati bil haq, dalam kebenaran. Apa yang hak itu Bapak Ibu? Yang hak itu yang pasti Bapak Ibu, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar menurut Allah Subhanahu wa taala, hati kita tahu Bapak Ibu. Bukan kebenaran menurut kemauan kita, tidak. Yang hak itu Bapak Ibu, yang benar. Ada orang mengartikan hak itu kebenaran, betul. Tetapi yang awalnya hak itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebenaran yang datang dari Allah Bapak Ibu, seperti Al-Qur'an, itu hak yang harus kita sampaikan, saling menasihati kita tentang Al-Quran ini Bapak Ibu. Kemudian kebenaran yang dibenarkan oleh hati, dan hati itu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hak yang akan kita sampaikan Bapak Ibu. Wa tawasau bil haq,
kita saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir, watawasau bisabr, berwasiat dengan penuh kesabaran. Bapak Ibu, ada kita lihat, kita sampaikan kepada seseorang 1 kali, belum berubah. 2 kali, belum berubah. 3 kali, belum berubah. Apakah kita berhenti di sana? Itu yang tidak sabar itu Bapak Ibu. Kesabaran itu harus kita sampaikan dengan penuh kesabaran sampai kebenaran itu. Orang itu bisa meyakini atas izin Allah. Atas izin Allah ini Bapak Ibu. Kalau kebenaran itu harus kita sampaikan. Risiko dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu. Kenapa kita tidak bisa disaling menasihati dalam hidup dan kehidupan kita? Kita terlalu pemarah dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab Bapak Ibu, orang yang selalu marah Bapak Ibu, dia tidak akan bisa mendapat nasihat dalam hidup dan kehidupannya. Walaupun orang berani sampaikan nasihat itu, dikatakan nasihat itu, efek baliknya akan mengancam orang itu. Dan akan sendiri sebagai manusia biasa, manusia akan lemah. Untuk itu, Allah membuka diri kita. Di sana Allah pakai, kami ulang kembali Bapak Ibu, watawasau itu saling, harus saling kita menerima nasihat orang lain, dan kita juga menerima nasihat daripada orang lain. Bisa orang lain menyampaikan kepada kita, dan bisa pula orang lain menyampaikan kebenaran itu pada kita. Barulah kita dalam konteks kesabaran itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita bilang kita sabar udah 1, 2 kali, 3 kali, sudahlah. Apalagi untuk keluarga kita, ayah kita, anak kita, yang harus kita berikan nasihat Bapak Ibu, harus kita sampaikan. Jangan kita berhenti menyampaikan selagi menurut pikiran kita, menurut Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sampai itu dalam konteks kebenaran Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, kita lihat surat wal asri ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini berguna sekali bagi kami menyampaikan dan kita semuanya. Banyak maaf, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.